berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, kita kan udah berdoa. Sebelum berdoa kita mau nyanyi lagu nasionalisme, lagu Garuda Pancasila, biar kita semakin memperkuat nasionalisme yang ada di diri kita masing-masing. Yuk, berdiri semua, kita nyanyi Garuda Pancasila. Nah, baik. Setelah kalian tadi berdoa dan bernyanyi lagu Garuda Pancasila, kita masuk. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian udah pernah berhitung atau belum sih? Udah, belum? Ada yang udah, ada yang belum. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang berhitung? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, berhitung adalah suatu proses untuk menjumlahkan atau mengurangi suatu objek. Nah, tentang penjumlahan, kalian ngerti nggak sih apa itu penjumlahan? Tahu? Belum tahu? Jelaskan. Penjumlahan adalah sebuah pertambahan tambah dari objek ditambah satu objek menjadi banyak objek. Mengerti? Nah, selanjutnya apa sih yang kalian ketahui tentang pengurangan? Pengurangan adalah suatu objek yang dikurang dengan suatu objek menjadi sedikit objek. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Jadi kesimpulannya, penjumlahan adalah pertambahan suatu objek dari objek satu ke objek yang lain. Jadi semakin banyak objek tersebut, sedangkan pengurangan objeknya semakin sedikit. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini ada 7 pembelajaran yang harus kalian capai anak-anak. Nah, yang pertama, Ibu harap nanti kalian mampu untuk menyimpulkan dan memahami tentang penjumlahan dan pengurangan dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran ini, Ibu harap kalian mampu untuk menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda konkret atau asli. Dan yang terakhir ada kalian harus mampu memecahkan masalah dalam bentuk cerita menggunakan penjumlahan dan pengurangan nantinya dengan teknik menyimpan dan menunjang. Baik. Nah, tadi kan ada tujuan. Sekarang kalau ada tujuan ada manfaat. Ini ada manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan kalian mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kalian untuk menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan terkait dengan peristiwa sehari-hari. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tujuan dan manfaat. Sekarang kita lihat video untuk meningkatkan rasa semangat kalian dalam belajar. Kita berdiri dulu yuk. Yuk nyanyi yuk, berdiri. Bisa berdiri ya. Nah, setelah kalian tadi Ibu jelaskan sudah nyanyi, sekarang saatnya kalian membaca buku di halaman 2. Nanti Ibu tanya apa yang kalian pahami tentang bacaan di halaman 2. Baik, tadi kan udah baca di halaman 2. Apa sih yang tadi diceritakan? Tadi menceritakan apa di halaman 2 itu? Baik, Nona bisa jawab. Tadi sudah angkat tangan. Apa? Betul, menyebutkan tadi cerita itu menceritakan tentang seorang anak yang pergi berbelanja ke pasar bersama ibunya. Pintar. Selanjutnya, berapa jumlah ikan yang dibeli ibu? Ayo, tadi ibu beli ikan apa aja? Ayo. Apa Nona? Ikan bandeng sama ikan lele.
sih selisih dari ikan bandeng dan ikan lele tersebut? Berapa? 7. Nah, kita hitung tadi ikan bandengnya ada 13 dan ikan lelenya ada 6. 13 dikurang 6 sama dengan 7. Pintar. Selanjutnya, ini ada video. Kalian saksikan, kalian pahami, dan kalian cermati ya. Nanti di video ini ada apa aja, karena nanti setelah video ini ibu mau menanyai kalian tentang apa sih yang ada di dalam video tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa? Pintar. Oke, sip. Jempol dua buat kalian semua. Oke? Setelah kita menyaksikan video ini, ibu akan menunjukkan kepada kalian suatu media. Media apa sih itu? Medianya namanya papan jurang. Papan jumlah dan kurang. Ini dia papannya. Gimana sih cara penggunaannya? Sini ibu kasih contoh ya. Misalnya ibu punya pertanyaan 19 tambah 6. Sini kita taruh angka 1, 9 lalu 6. Kita hitung 9 tambah 6 berapa? 15. Kita kasih angka di belakang 5. Depannya 1. Lalu angka 1 yang di depan kita tarik ke atas, belok ke kiri. 1 ditambah 1 ya 2. Kita cari lingkaran yang angka 2, kita pasang di sini. Begitu juga dengan pengurangan, kita bisa membelokkan ini ke sebelah kanan. Ini namanya teknik meminjam, lalu yang ke kiri namanya menyimpan. Setelah ibu menunjukkan cara penggunaan papan jurang, siapa nih di antara kalian yang berani maju ke depan untuk mencoba menggunakan papan jurang? Ibu sudah menyediakan 4 pertanyaan. Siapa yang berani? Silakan. Ya, setelah kita mencoba mengerjakan pertanyaan dengan papan jurang, tadi ada 3 anak ya yang mau maju ya. Setelah itu ibu ingin membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok sini anggotanya 3 anak dan sebelah sini 4. Jadi itu kelompok 1 dan ini kelompok 2. Dalam kelompok ini kita mau ngapain? Nah, kalian akan mengerjakan sebuah LKPD seperti ini ya nanti bentuknya. Di dalamnya ada petunjuk penggunaannya juga. Kalian baca dulu sebelum pengerjaan. Yang pertama, kita baca petunjuk, lalu kita mengisi nama kelompok. Sana kelompok 1, situ juga ditulis di sini. Lalu kita menuliskan anggotanya siapa aja dan juga nomor absennya. Setelah itu kita baca perintah soalnya dengan cermat. Ini ada mari berhitung. Dan angka-angka di sini silakan kalian hitung menggunakan papan jurang yang telah ibu sediakan tadi ya. Dan hasilnya bisa dimasukkan ke dalam kolom yang sebelah sini. Setelah itu di lembar berikutnya ada soal cerita. Nah dari soal cerita ini kalian bisa menuliskan bentuk matematikanya pada kotak, lalu hasilnya di sini. Setelah menemukan hasilnya kalian juga diminta membuat kesimpulan. Jadi jumlah kelereng yang dimiliki bla bla bla. Lalu kalian hasilnya kalian bisa tulis di sebelah sini, oke? Nah, sebelum memulai diskusi, ibu mau ngajak kalian buat ice breaking bareng-bareng untuk mengembalikan konsentrasi kita semua. Supaya apa? Supaya nanti saat kalian berdiskusi bisa lebih fokus ya. Nah, setelah ice breaking, silahkan masing-masing kelompok untuk melakukan diskusi. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ya LKPD-nya. Ya, terima kasih. Setelah mengerjakan LKPD, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, lalu kalian bisa mengerjakan soal evaluasi halaman 11 dan 12. Dikerjakan di buku tulis secara mandiri lalu kumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Nah, kita tadi udah nonton video bareng, udah menggunakan papan jurang, juga udah mengerjakan LKPD serta evaluasi. Nah, dari tadi itu kita belajar apa sih? Ya, kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Di mana di dalamnya ada 3 cara. Untuk penjumlahan, 3 untuk pengurangan. Untuk penjumlahan, pertama cara berhitung maju, kedua bersusun, dan yang terakhir berpasangan. Selanjutnya untuk pengurangan juga ada 3. Yang pertama menghitung mundur, dan kedua bersusun, yang terakhir berpasangan. Nah, selain kita mempelajari tentang cara-cara berhitung, kita tadi belajar tentang apa sih? Ya, kita belajar tentang soal cerita,
sebelumnya Ibu mau tanya juga, dari pembelajaran hari ini, apa sih yang menurut kalian menarik? Ya, menyaksikan video menggunakan papan jurnal. Oke. Setelah itu, pelajaran apa yang menurut kalian itu mudah banget? Ya, penjualan boleh. Terus, yang menurut kalian susah? Oh, sistem menyimpan ya. Emang sistem ini? Ya apa? Oh, salah ya, sistem meminjam. Ya, sistem meminjam memang agak rumit, jadi berhubung waktunya udah hampir habis, kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk itu, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Persiapkan ya. Persiapan berdoa, mulai. Selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dan antusiasme dari kalian. Kalian itu memang hebat-hebat, dan juga Ibu mau mengucapkan sampai jumpa